Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional, serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, orang yang biasa terlibat dalam organisasi merupakan orang yang memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan, memiliki pergaulan luas, serta kemandirian. Dalam video ini, kami menyajikan beberapa hal yang sering terjadi dalam sebuah organisasi. Selamat menyaksikan. Sinar mentari dilesal dengan kokoh, tetap berdiri, halangan rintangan. Dalam organisasi, adanya pembagian tugas untuk setiap anggota. Namun, permasalahan yang sering muncul ialah pekerjaan itu tidak selesai tepat waktu atau bahkan tidak dikerjakan dengan benar. Hal ini bisa jadi karena anggota tidak mengerti dan mengetahui cara apa yang harus ia gunakan untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Oleh karena itu, menjalin keterbukaan dan keakraban dengan anggota lain itu penting agar setiap anggota bisa saling membantu. Saling bekerja sama untuk membangun tim merupakan hal yang tidak mudah. Namun, dengan bekerja sama, pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan, dapat melahirkan ide yang inovatif, mempermudah komunikasi, mendapatkan pengalaman berbagi, serta merasa termotivasi untuk bekerja lebih giat. Dalam organisasi, perbedaan pendapat merupakan hal yang sering terjadi. Namun, bukan juga hal yang bisa dianggap sepele. Perbedaan pendapat terjadi karena pada dasarnya, semua manusia itu memiliki hak untuk mengemukakan pendapat. Namun seringkali, apa yang dikemukakan itu tidak dapat diterima oleh orang lain. Hindarilah sebuah komunikasi yang kritis sehingga kemungkinan besar konflik tidak akan terjadi. Tetapi apabila sudah terjadi konflik, maka keduanya harus bisa mengendalikan emosi dan membuang rasa egois. Carilah sebuah resolusi, bukan hanya sekedar solusi. Kuncinya ialah saling menghargai setiap perbedaan dan selalu berpikir positif. Rasa lelah dan malas saat melakukan pekerjaan merupakan hal yang sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dorongan, baik dari diri sendiri ataupun rekan anggota organisasi. Perlu adanya kepekaan dari tiap-tiap anggota untuk saling mengerti dan saling mendukung satu sama lain, sehingga segala sesuatu yang ada dalam organisasi bisa terorganisir secara sistematis. Jadi, yang dibutuhkan dalam organisasi adalah kemauan untuk saling bergandeng tangan dalam menyelesaikan pekerjaan. Miskomunikasi terjadi karena berbagai faktor seperti perbedaan persepsi antara tiap anggota, perbedaan pengetahuan, dan gaya bahasa yang digunakan. Seringkali miskomunikasi ini diselesaikan dengan salah satu di antara kedua orang tersebut lebih berusaha memahami satu orang lainnya. Jika miskomunikasi terus-menerus terjadi, tentu bagi sebuah organisasi akan mengakibatkan hal yang fatal. Solusinya ialah jalinlah kejujuran dalam berkomunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Penempatan waktu berkaitan dengan kedisiplinan. Dalam berorganisasi, disiplin waktu merupakan hal yang penting. Mengapa? Karena disiplin waktu membuktikan kinerja daripada organisasi yang sistematis, efektif, dan efisien. Pengumpulan pekerjaan yang tidak tepat pada waktunya juga dapat menghambat Tim, rambut panjang, hilang tim. Oh Tuhan, Bapak Sobayang ini digoreng. pekerjaan yang lain. Oleh karena itu, janganlah menunda-nunda pekerjaan. Bila diberikan tugas hari itu, maka dikerjakanlah pada hari itu juga. Organisasi akan berjalan dengan baik jika anggota di dalamnya terlibat aktif pada setiap pertemuan. Contohnya, memberikan ide, gagasan, kritik, dan saran untuk membangun kemajuan dari organisasi tersebut. Organisasi akan berkembang bila anggota di dalamnya mau berani untuk berkembang juga. Oleh karena itu, perbiasakanlah diri untuk turut mengambil bagian dalam setiap pertemuan organisasi. Perlakuan tidak adil banyak terjadi dalam suatu organisasi, baik perlakuan pengurus organisasi kepada anggota organisasi maupun sebaliknya. Mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan seperti itu dapat menimbulkan perdebatan serta perselisihan di dalam organisasi. Pilih kasih, mendapat berita gosip atau berita tidak benar, dimarahi walaupun tidak melakukan kesalahan tentunya menyakitkan. Namun, meskipun hal seperti itu sudah terjadi, tanggapilah dengan kepala dingin dan komunikasikan dengan baik terkait hal itu dengan atasan atau pimpinan organisasi. Kesimpulannya ialah, organisasi merupakan sebuah wadah untuk manusia dalam membentuk suatu kegiatan atau saling bertukar pikiran yang dapat membangun kepribadian menjadi lebih baik serta dapat saling kerjasama antar sesama dan saling membantu dalam hal apapun. Namun, pada setiap proses perjalanan kita dalam berorganisasi tentunya tidak selalu mulus. Masalah demi masalah pasti akan datang, akan tetapi bukan berarti tidak ada penyelesaian dari masalah tersebut. Tergantung bagaimana kita mampu menanggapi masalah tersebut. Tahu nggak? Ternyata ada loh cara paling ampuh untuk bisa mengubah situasi tersebut. Saya kasih tahu ya. Cara yang paling ampuh untuk bisa mengubah situasi tersebut adalah dengan bersyukur. Iya, bersyukur. Mungkin kedengarannya aneh ya, masa sih kita mensyukuri hal-hal sulit? Masa iya kita bersyukur akan hal-hal negatif itu, hal-hal yang bikin kesel itu? Masa hal kesel harus disyukurin? Well, tapi bener loh, ketika kamu mulai bisa bersyukur dan melihat sesuatu yang bisa disyukuri dari sesulit-sulitnya keadaan, itulah yang nantinya akan membantu kamu untuk bisa bangkit dan menemukan kembali cahaya dalam segelap-gelapnya keadaan. Ya, di raut wah.